Alas, Masya Allah luar biasa, pertanyaannya keren-keren banget. Ini bisa jadi judul 7 seminar ini. Tapi karena waktu ya, insya Allah akan kami jawab. Semoga kalau di 2 menit kali 7 gimana Ustazah? 14 menit. Ya, semoga bisa di 14 menit ya, 2 menit kali 7. Ini pertanyaannya bagus-bagus sekali, keren, luar biasa. Dan kadangkala pertanyaan itu muncul ya karena kecerdasan. Karena hanya orang yang cerdas yang bisa bertanya. Dan sekarang ini dengan generasi Z, membantu terbaik itu bisa memilih pertanyaan yang tepat. Itu karena mereka bicara ketika ditanya dan mengembalikan ke jalan yang lurus, bukan dengan nasihati, karena Gen Z nggak suka dinasihati. Tetapi dengan mereka menemukan value sendiri berkat pertanyaan yang kita berikan. Nah, sehingga kita awali dari Ustazah Sudaryati ya, yang tadi ditanyakan, keren banget ya. Memang betul sekali Ustazah, Gen Z dengan generasi X, generasi baby boomer, dengan generasi di atasnya milenial itu udah beda jauh. Dan inilah bukti kemahabesaran Allah. Allah itu selalu menciptakan manusia dengan software brain itu sesuai kebutuhan zaman. Gen Z di Mahat nggak pernah pegang gadget. Di rumah begitu nyampe rumah, ibunya nggak paham TikTok, nanya siapa? Ibunya HP-nya kredit, nanya siapa? Dan anaknya bisa tidak? Itu diantara tanda bukti bahwa Allah memberikan rezeki. Memang Gen Z ini memiliki kecerdasan IT ya. Sehingga kalian itu sayang, di Mahat nggak boleh pegang HP, itu udah keren banget. Karena apa? Kalian dikuatkan dulu softwarenya, mentalnya, attitude-nya. Kalian tahu nggak di luar sana banyak sekali orang rusak gara-gara belum siap pegang gadget, sudah pegang gadget. Nah, kalian dikuatkan dulu di sini. Maka Mahat memberikan yang terbaik untuk Gen Z. Gen Z itu memiliki tipikal dasar psikologis spontan, empatik, mudah toleran, lebih apa adanya, lebih bicara, lebih vokal. Tapi kenapa kalau sama Ustazah diam misalnya? Kira-kira kenapa? Itulah kerennya antum. Karena antum punya aura, punya culture yang disegani, betul? Jadi pengen gak sih misalnya bisa curhat bebas sama Ustazah Sudaryati? Pengen gak sih? Kalau kalian bisa intens ngobrol 4 mata dengan Ustazah Sudaryati, kira-kira happy gak sih? Banget ya. Tapi mengawali itu gimana ya Ustazah? Kadang kalian ngerasa jaraknya jauh, betul? Padahal sini-situ doang. Yang bikin jarak siapa kira-kira? Mindset kita, value kita. Dan itu nggak salah sayang. Itulah kerennya Mahat tuh di situ. Makanya di sini saya cuma mau sampaikan cara komunikasi kualitas. Rumus sederhana, komunikasi berkualitas. Itu bisa diterapkan baik ketika bermasalah ataupun ingin membangun. Nah, sekarang itu kerennya, kalau dulu konseling itu 60 menit. Sekarang bisa loh 3 menit, 7 menit tapi udah dapat sesuatu. Kita punya waktu dikit tapi udah dapat, itu bisa. Yang penting dari awal bilang, misalnya sayang maaf ya Ustazah cuma punya waktu 3 menit atau Ustazah cuma punya waktu 5 menit. Silahkan sampaikan masalahmu apa, nah pasti akan langsung ke poin. Tapi kalau kita bilang, sayang kita punya waktu 60 menit, kira-kira 50 menit mereka cerita, hanya buang sampah. Nah, maka 3 menit komunikasi berkualitas. 1, ungkapkan isi hati kita, ungkapkan rasa kita. Betapa banyak orang itu nggak pandai mengungkapkan isi rasa. Ungkapkan isi rasa. Mohon maaf Ustazah, misalnya begini. Ustazah, Ana senang sekali lihat Ustazah Irma rajin. Itu ungkapan hati. Ya. Beda dengan gini, kok kamu rajin sih? Atau gini, Ustazah sedih ketika Ustazah Irma murung. Sedih, kita nggak bilang kok kamu murung sih? Karena kok itu judgment, itu dakwaan. Itu pendapat, asumsi. Tapi kalau kita menyampaikan isi hati, itu fakta. Karena isi hati, 1, sampaikan isi hati dulu. Dan semua orang menghargai isi hati. Yang mereka nggak suka, yang mereka marah, itu asumsi atau judgment. Ya. Mohon maaf, kita itu sering marah bukan karena fakta, tapi asumsi kita. Mohon maaf, misalnya suatu saat, ini hanya andai, Ustazah Gizi sama Ustazah Sudaryati itu bersih banget. Suatu saat tiba-tiba
Ustadzah Gizana ditanya Ustadzah Sudayati itu diem aja. Silent treatment. Kira-kira gimana perasaannya Ustadzah Sudayati? Kira-kira gimana? Kalau itu antum, kira-kira antum mikir apa? Siapa namanya? Maundi. Azhara. Maundi didiemin Azhara. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Maundi ditanya Azhara diem aja. Kira-kira Azhara gimana? Ya awas, sombong amat sih, ditanya aja nggak jawab. Awas ya, dikira kamu aja bisa silent treatment, aku juga bisa. Sok banget sih. Oke, faktanya adalah Maundi diem. Sok banget adalah asumsi. Ya Allah, nih orang udah dibaikin malah diemin, itu asumsi. Kok dia gitu sih? Itu asumsi, itu pendapat kita bukan fakta. Faktanya hanya dia diam. Coba dia asumsinya gini, ya Allah, jangan-jangan mau sakit gigi ya. Jangan-jangan dia lagi banyak masalah, kasihan amat. Padahal asumsi kita sangat mempengaruhi perilaku kita, reaksi kita. Dan kita seringkali karena asumsinya salah, maka perilakunya salah. Asumsinya baper, maka perilakunya kita seringkali bicara melebihi dari fakta. Coba kalau ada apa-apa fokusnya di fakta. Fakta aja, asumsi kamu itu dikebelakangkan dulu. Faktanya nanti kamu bisa pikir solusi. Kalau fakta kemudian kamu asumsi, itu drama-drama isinya. Jadi 3 menit berkualitas, 1, sampaikan yang kita rasa. Entah itu saya senang, saya sedih, saya bersyukur. Intinya rasa kita apa? 2, sampaikan yang menggelisahkan kita atau menjadi beban pikiran kita. Hanya di 1 menit, 1 menit. Ya, misalnya tadi. Nah, kemudian menit kedua, sampaikan yang kamu temukan dan yang kamu harapkan. Itu ya. Atau kalau dia salah, sampaikan benarnya bagaimana. 3, ini poin tersulit nih. Step ketiga nih. Apa? Apresiasi. Contoh. Di sini yang suka melanggar aturan ada? Mana orangnya mana?